Ya teman-teman, silakan diperhatikan. Bapak Ibu sekalian, kami dari kelompok Singa, ya, dengan anggota kelompok saya sendiri, Benny, dan ada Ibu Sri dan saudara Hadi. Ya, ini kami mendapati untuk ciri-ciri dari kelompok kami, yaitu hewan singa mempunyai dua karakteristik. Yang pertama, secara fisik, hewan ini mempunyai tubuh yang kuat. Dari tubuhnya yang berotot, lalu dia mempunyai bulu yang berwarna kuning dan masak, itu melambangkan bahwa dia adalah pemimpin. Lalu ada surah yang lebat, ya, itu melambangkan apa, Kejantanan, keperkasaan. Lalu mempunyai cakar dan gigi yang kuat. Nah, itu ciri-ciri dari karakteristik secara fisik. Lalu karakteristik secara sosialnya yaitu hewan singa ini mempunyai kecenderungan menjadi pemimpin di dalam kelompok. Ya. Dan yang kedua, ketika dia berburu memiliki strategi. Jadi direncanakan itu. Dan yang terakhir, hewan singa ini mempunyai sifat melindungi kawanannya. Ya, Betul. Oke, dari teman-teman yang lain ada masukan untuk kelompok singa? Atau apa yang mereka sampaikan udah perfect? Tentang singa ya? Apa? Suara singa. Oh. Suaranya ya, auman. Oke, makasih buat maksudnya. Kita bertepuk tangan yuk. Kita beri semangat. Silakan duduk kembali. Oke, kelompok berikutnya dari kelompok apa? Apa namanya tadi? Hewan yang paling dahsyat ya? Binatang paling dahsyat. Teman-teman, ada yang tahu binatang paling dahsyat yang mereka mau presentasikan? Yang buat manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Iya. Udah paling dahsyat itu. Ya, silakan. Jadi kami dari kelompok Sinaga. Sinaga? Oh iya, boleh. Bisa juga Cina. Ya. Cina. Jadi kami mengamalkan dari segi teologi. Jadi kami berarti mengamalkan sebagai simbol. Teman-teman yang lain perhatikan ya. Jangan tipuan dan menggoda itu cerdik ya, licik ya kalau bilang ya. Jadi yang dari kita 3 ayat 1. Itu kalau cerdik dan licik. Dan juga menggoda dan bisa. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 2. Terus yang kedua itu gambar orang seperti iblis atau gambaran iblis atau musuh Allah. Musuh Allah. Iya. Ya. Terus yang ketiga itu simbol pengumuman Allah, iblis. Jadi dalam juga kita bilangan pasal 21 ayat 6. Terus yang keempat itu ular itu simbol kekuasaan dan penghakiman ilahi. Kita lihat kalau di dalam ini ya. Kita Kejadian 7 ayat 10 sampai 12 itu Musa ya. Kejadian. Keluaran. Iya. Terus kelima itu simbol bahaya dan kecelakaan. Di dalam kitab Mazmur 102 ayat 3. Racun seperti ular sebut. Oke, mengenai kelompok Sinaga tadi, apa ada masukan tentang ular? Ada? Ular itu beracun. Ada nggak tulis? Tulis ya. Sudah. Jalannya menggot-menggot apa? Begini. Iya. Itu karakteristiknya. Iya, betul. Tidak berkaki. Oke, nanti dicatat ya masukan-masukan tadi. Apa lagi, teman-teman? Sudah? Lidahnya bercabang, boleh. Betul. Tukang tipu.
Lidah bercabang itu tuti. Tukang tipu. Simbol bahaya licik. Ya. Oke, jangan lupa ditulis yang dimasukin tadi ya. Iya, lidah bercabang sama itu kepalanya harus pegang. Oke, kita beri tepuk tangan yuk. Thank you. Salut. Oke, kelompok macan betutu atau kalian? Oh, macan itu. Yuk, beruang. Nah, ini banyak duitnya ini. Banyak duitnya ini. Nah, bisa. Iya, mantap. Kenapa kita bahas beruang? Kita langsung to the point. Kita bahas kerajaan Media Persia. Ada di Daniel dibahas dalam Daniel 7 ayat 5. Rajanya itu ada Raja Kores dan Darius. Iya, betul. Beruang itu kita bisa klasifikasikan dia kuat. Siapa yang bilang beruang nggak kuat? Pasti kuat. Jadi ada nggak beruang yang kuat? Badannya sudah berat besar gini ya, pasti kuat. Tulangnya pasti kuat. Itu kayak simbol bahwa kerajaan ini punya tentara yang besar dan kuat. Militernya juga canggih gitu ya. Dan dimiliki oleh Media Persia. Terus dia beruang itu agresif. Agresifnya ketika apa? Ketika memakan. Makanya apa? Bukan daun-daunan, tapi daging dari semua kita. Jadi kalau dia makan daging, dia harus kalau dia makan daging dia harus bisa menaklukkan musuhnya atau yang mau dia makan gitu kan ya. Jadi beruang itu agresif dan penakluk. Ya. Ya, dia mencabik-cabik. Jadi kalau kita ada deskripsi kan Persia itu. Nggak usah itu dulu, nanti aja besok ya. Yang ketiga, walaupun dia lambat, walaupun dia jalannya tetap lambat. Tapi tetap ketika melihat mangsa dia agresif. Wow. Demikian dari kelompok beruang. Nah, ada masukan dari Iya, betul. Ada perakutan. Ada beruang madu. Oke, yang lain ada masukan? Itu sesi besok. Ini serius. Nanti ada yel-yelnya. Oke? Oke, lanjut. Ada masukan lagi? Warna beruang. Coklat. Kalau beruang madu hitam. Coklat hitam. Iya, nggak apa-apa, itu kan karakteristiknya kan. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita ucapkan terima kasih dan tepuk tangan. Thank you. Luar biasa. Kertasnya disimpan ya, kartonnya disimpan. Oke, selanjutnya macan tutul. Wis. Mereka kelompok ini bergerak lebih cepat mereka. Macamnya gimana kepalanya? Oke, fokus menceritakan tentang binatang ini aja, tidak menjelaskan simbolis Alkitab, ya, supaya singkat. Yuk, lanjut. Perkenalkan nama kelompok, anggota-anggotanya. Macan tutul, makosa, gontor, dan merah. Binatang ini adalah macan tutul yang bersayap cepat, yang dikisahkan di kitab Ya. Saudara, macan tutul kita tahu ya. Macan tutul itu lincah tapi berstrategi. Kemudian punya kecepatan juga kekuatan. Ya, saudara ya. Ini melambangkan bangsa Yunani. Ya. Kalau tadi pertama itu sudah dari Babel, Persia, Yunani, dan yang depan nanti adalah Roma. Ya, secara historis itu begitu. Ya. Ini Yunani. Lambangnya. Kita tahu bagaimana perjalanan Yunani ya. Yunani itu coba ideologinya itu sebab kuat, itu filsafat
Yunani, ya. Orang Yunani itu memimpin dunia dan susah diuntungkan, tapi Tuhan pakai itu tidak filsafat untuk menceritakan dunia. Nah, keindahan dan kecepatan dunia yang membutuhkan banyak orang, ya. Kemudian dunia yang nampak kuat tapi mudah terpecah. Ya, itu simbol-simbol dari gambar itu Bapak Saudara. Dan itu sudah kita lihat, sudah kita ceritakan dalam sejarahnya. Sini disebutkan tadi sebentar disebut oleh Bapak, kemudian kami jelaskan secara historisnya itu adalah Alexander Agung dan tempat jenderal tempatnya ya. Tempat jenderal kita tahu cerita itu. Kemudian simbolis kekuatan dunia yang cepat dan memikat, namun rapuh. Bagaimanapun juga dari Yunani juga agung, jadi digantikan oleh Roma. Ya, ada masa 400 tahun, ya. Ada masa apa namanya istilahnya? Masalah kalau bilang masalah kepala staf masa ke-8 atau intradestinental ya antara perjanjian lama dan baru. Cerita ini ada di situ Bapak Saudara. Kalau kita baca di Yunani itu ceritanya ada di rasa 400 tahun itu sampai ada Alexander Agung dan dia nanti dilanjutkan oleh Roma. Itu persiapan Injil ya. Oke, teman-teman, apa yang kurang? Kepalanya memang begini Bapak. Udah usah bahas dulu tuh. Bacaan tutul itu apa yang mereka, presentasi mereka apa yang kurang? Nah, cari nanti tulis makanannya, cara berlindung, dia hidup di mana macam tutul itu. Ya, kita belum kepada simbol. Itu hanya tadi simbol. Oke, nanti ditambahin ya. Oke, thank you. Baik, terima kasih buat interaksi yang sungguh luar biasa, cepat nyambungnya. Nanti besok kita bikin gambarnya, ya, gambar sebisanya, nggak usah terlalu yang terbaik. Kan makanya space itu ada, nanti disisakan untuk besok kita gambar. Nanti gambar itu disempurnakan lagi, ya. Nanti baru secara simbolis. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi kita. Boleh kembali, ya. Atau kalau asik begini nggak apa-apa? Nggak. Oh ya sudah, balik tempat ya. Oh iya. Siap. Pegang aja, satu orang yang pegang supaya jangan hilang. Kartonnya disimpan ya. Apa? Oh, minggu depan ya? Waduh. Oh, minggu depan lagi ya? Oke. Nah, kita akan lihat kitab Nabi besar yang pertama. Ya. Oke, kita mulai ya. Ya, lanjut. Latar belakang Nabi Yesaya yang ada di pelajaran di materi kita itu namanya Yesaya bin Amos. Anak Bapak Amos pasti. Konteks sejarah pelayanan, ia berada di sekitar tahun atau abad ke-8 sebelum Masehi, yaitu kurang lebih 740 sampai dengan 700 sebelum Masehi. Dia berada di dalam kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Nah, raja-raja yang ada pada masa Yesaya, yaitu ada Raja Usia, Yotam, Ahaz, dan juga Hizkia. Nah, Bapak Ibu boleh membaca keterangan-keterangan raja-raja ini di 1 atau 2 raja-raja ya. Kita bisa mendapatkan dan juga di kitab 1-2 Tawarik itu ada di situ ya. Lalu latar belakangnya karena adanya situasi politik di mana antara utara dan selatan mengalami ketegangan. Perbedaan ideologi termasuk perbedaan politik, pandangan politik mereka. Yang di Samaria, kerajaan Israel Utara maunya bersekutu dengan bangsa asing. Makanya mereka akhirnya dilenyapkan atau tersebar dan tidak tahu kemana. 10 suku itu. Lalu yang selatan ini tetap berpegang pada aturan yang ada sehingga mereka yang mempertahankan tradisi-tradisi nenek moyang mereka sehingga mereka juga tidak sampai bersekutu dengan bangsa yang tidak
mengenal Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Nah, tema utama dari kitab Yesaya yaitu kekudusan Allah. Holiness, ya. Banyak gereja sekarang tidak membutuhkan ini lagi, tidak menggaung-gaungkan ini. Makanya kita diingatkan lagi melalui pelajaran kitab nabi-nabi, ciri khas mereka itu selalu bicara tentang kekudusan Allah. Ya. Yesaya menerima visi Allah yang suci berdasarkan Yesaya 6 ayat pasal 6 ayat 1 sampai 7. Lalu tema yang disampaikan oleh Yesaya itu kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Ada lagunya ya. Ya, itu mengingatkan kita. Ya. Ya, itu menjadi dasar pesan moral daripada Nabi Yesaya. Ia mengingatkan bangsa Israel, termasuk kerajaan utara dan selatan, supaya mereka betul-betul menjaga kekudusan. Kados, dikhususkan untuk Tuhan, untuk Allah. Lalu berikutnya tema teologis utama dalam kitab Yesaya itu tentang penghakiman dan pertobatan. Ada penghukuman, ada disiplin, tetapi ada juga kasih Allah yang memulihkan. Begitu. Ibaratnya digambarkan itu seperti penampih. Ya kan? Yang berisi itulah yang akan bertahan di dalam tampihan kalau kita menampi beras atau padi. Kalau padinya nggak berisi, gabah, apa nama yang tidak berisi itu? Skam ya. Iya, kalau dia berbentuk sekam ya maka dia akan keluar dari penampian. Tetapi bagi mereka yang tetap menjaga ini tadi, kekudusan Allah, kudus, mereka tetap dalam penampian walaupun sulit. Ya. Lalu ada tentang kesetiaan Allah terhadap Sion, terhadap Yerusalem. Dan yang keempat, harapan mesianis. Salah satu ciri utama Yesaya dalam menubuat itu dia bicara tentang anak yang dijanjikan, Raja Damai. Ini yang pernah diperdebat oleh Bapak Esa Soru dengan Kainama ya. Berakhir dengan apa? Kekalahan mereka ya. Mereka tidak bisa membuktikan apa yang menjadi dasar pemikiran mereka. Lalu ada tunas dari Isai, artinya ada tunas yang tumbuh setelah mereka mengalami pemangkasan, berada di pembuangan selama 70 tahun. Ya. Lalu yang kelima, hamba Tuhan. Ini mengarah kepada bagaimana Kristus dipersiapkan, lalu dia menderita, yang sering kita baca di saat Paskah, ya kan? Sering kita baca ayat-ayat ini, hamba yang menderita, yaitu hamba Tuhan yang dipersiapkan untuk menjadi penebusan bagi umat manusia, bagi bangsa Israel. Nah, kita lihat struktur kitab Yesaya secara ringkas saja. Yesaya 1 sampai 39 itu disebut dengan Yesaya pertama. Ya, konteksnya masa Asyur, tegurannya tentang moral, peringatan dan juga janji penyelamatan. Tema dari keseluruhan 39 ayat ini bicara tentang kekudusan Allah, penghakiman dan juga orang-orang yang setia dalam masa pembuangan. Lalu surat Yesaya yang kedua atau Deutero Yesaya itu ada 40 sampai 55 pasal, pasal 40 sampai 55 tentang pembuangan di Babel. Dan pesan ini menghiburkan umat atau bangsa Israel yang sedang mengalami situasi penindasan dan penderitaan. Lalu ada nubuat tentang hamba Tuhan tadi sudah ada di depan tadi. Yang ketiga, Tirto Yesaya atau Yesaya pasal 56 sampai 66, situasi pasca pembuangan. Pemeliharaan Tuhan, pemulihan, bicara tentang visi eskatologis ya. Tentang apa eskatologis itu ya? Pernah dengar istilah ini? Betul. Akhir zaman ya? Ya, tentang akhir zaman. Ini sudah dilihat oleh Yesaya. Terkait nanti dengan kitab Daniel, dengan Yeskel, nanti akan dilihat lagi, dibuka lagi oleh
wahyu oleh Rasul Yohanes. Lalu berikutnya penekanan pada ibadah sejati, keadilan dan masa depan Yerusalem. Setelah ini apakah tidak terjadi sesuatu lagi? Terjadi. Selama bangsa Israel tidak setia menyembah ke Baal atau kepada ilah lain, maka Tuhan akan membawa mereka kepada tema tadi, tema awal. Mereka kudus ya. Ketika mereka gagal dalam kekudusan, Tuhan pasti membawa mereka kepada pembentukan lagi, pendisiplinan lagi. Pesan utamanya, Allah yang kudus dan berdaulat atas sejarah. Ya. Ingat kemarin saya sampaikan kitab Nabi besar itu bicara tentang semua dunia ya, semua umat ya. Iya. Tidak hanya pada khusus kepada bangsa Israel. Jadi makanya Allah itu berdaulat atas sejarah. Dia bergerak di dalam setiap sejarah, termasuk lambang atau simbol-simbol tadi. Nanti kita akan belajar pada minggu Pak ya, minggu yang akan datang ya. Kita akan bicara bagaimana kerajaan-kerajaan kafir itu Tuhan pakai. Kita bilang kafir ya. Kafir. Menggunakan kerajaan-kerajaan yang tidak mengenal Tuhan itu Tuhan pakai mereka loh. Untuk kemudian mempertajam bangsa Israel, mengingatkan mereka, menghukum mereka, mendisiplin mereka. Jadi Allah bukan hanya Tuhan Israel tetapi Tuhan bangsa-bangsa. Ia berkuasa. Mengatur Nebukadnezar, mengatur Kores, mengatur orang Asyur supaya mereka bisa dipakai. Bahkan apa kemarin saya cerita? Keledai, Bileam. Iya kan? Bisa dipakai. Apalagi manusia begitu ya. Lalu yang kedua, keselamatan melalui penghakiman. Hukuman Allah membuka jalan bagi pembaruan moral dan spiritual. Ya. Ini banyak inherent ke dalam bangsa Israel supaya mereka bertobat, supaya mereka menyadari akan kesalahan mereka. Kejatuhan mereka itu nggak jauh-jauh. Kalau bicara kitab Hosea itu bicara tentang jina rohani ya. Lebih banyak mereka menyembah kepada Baal, menyembah kepada ilah lain, kawin-mawin dengan bangsa lain begitu yang sebenarnya sudah dilarang, sudah tidak ada hukumannya kalau mereka melakukan itu. Tetapi secara masif mereka melakukan itu bersama-sama, lalu kemudian Tuhan membuat penghakiman secara massal juga bagi mereka. Lalu ada harapan mesianik akan datangnya seorang raja damai. Ya, Yesaya menjadi dasar teologis Mesias dalam tradisi Kristen. Kebanyakan kita selalu ambil dasar teologi kita itu di Yesaya. Lalu yang keempat, pesan utamanya itu ibadah sejati sama dengan keadilan sosial. Yaitu kritik Yesaya sangat relevan. Ibadah tanpa keadilan adalah kemunafikan. Itu sama kayak misalnya kita mau mempersembahkan, Yesus pernah ungkit ini di perjanjian baru. Di Matius itu, kalau kamu mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, lalu kamu ingat satu masalah dengan saudaramu, tinggalkan dulu persembahanmu itu. Lalu selesaikan ya. Ada kan? Jadi kita harus berlaku adil. Kita berlaku adil kepada manusia, kita juga berlaku adil di hadapan Tuhan. Kita bersih di hadapan manusia, kita juga bersih di hadapan Tuhan. Itu pesan Yesaya bagi secara teologi. Yang kelima, relevansi bagi gereja masa kini, menekankan kehidupan etis bukan hanya ritual. Ya. Sekarang kita banyak sekali memikirkan bagaimana ibadah itu terlihat wow gitu kan. Kalau bisa wow-nya 3 kali. Wow gitu kan. Tapi kita lupa Bapak Ibu, kondisi rohani kita tidak persiapkan. Gitu. Gereja sekarang berbenah tidak masalah, tidak jadi soal. Tapi bagaimana dengan pembinaan di dalam? Iman jemaat, kekudusan jemaat, apakah masih dipikirkan itu? Apakah masih kita membahas itu? Ya, atau hanya seputar ritual saja? Kita lupa etisnya bagaimana? Gitu. Contoh kecil saja yang kita lihat kalau di gereja ya. Jangan lupa teman-teman boleh menegur mereka. Hamba Tuhan lagi khotbah, tapi mereka asik main beberapa orang ya, asik main media sosial. Itu ditegur.
Nggak apa-apa. Itu nggak etis itu kalau kita lihat yang begitu. Sedangkan mereka ikut ibadah tuh ritualnya. Ya kan? Begitu khotbah mulai itu main HP. Nah, itu bisa ditegur. Supaya apa? Mereka memiliki kehidupan yang etis. Itu contoh sederhana yang bisa kita lihat. Siapa yang kita bisa tegur? Anak-anak kita. Taruh HP-nya dulu. Lalu yang kedua, contoh kecil aja. Bapak Ibu kalau misalnya hamba Tuhan lagi khotbah, bukan saya mengajarkan kita untuk menghargai hamba Tuhan, tapi menghormati hadirat Tuhan. Ketika khotbah, pernah nggak kita duduk kayak gini? Kakinya begini, lalu atau begini. Wah. Kayak gini kan? Sedang khotbah tuh, pendeta kita kan? Saya pernah ikut satu pengadilan di Palembang ini. Yayasan kami pernah menghadapi satu kasus. Suatu ketika kita hadirkan saksi. Begitu Pak Hakim datang masuk, dia lihat saksi itu kakinya di atas. Dia bilang dari atas, tolong kakinya duduk yang rapi. Kaget saya. Jadi nggak boleh begini, harus duduk rapi, sopan. Itu bicara tentang apa? Tentang etis. Apalagi kalau kita menghadap Tuhan. Ya, bukan hanya Tuhan senang dengan ritual, tapi bukan itu tujuannya. Ritual itu Tuhan pakai untuk membentuk batin kita, hati kita ini, supaya kita menjadi murid yang disiplin, yang menghargai kehadiran Tuhan. Ini relevansi. Bapak Ibu boleh nanti kembangkan ya, relevansi kitab Yesaya ini tentang kekudusan. Ingat, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Itu temanya. Ya. Lalu yang kedua, memahami karya Allah dalam sejarah dunia kontemporer. Apakah kita berpikir Tuhan turut bagian dalam sejarah dunia? Turut. Nanti kita akan lihat patung yang pernah digambarkan di kitab Daniel itu. Itu patung tentang masa. Dari masa yang emas itu siapa? Yang apa lagi? Tembaga, yang besi, yang perak, tanah liat itu siapa? Kita sudah ada di tanah liat. Ya, di masa-masa itu. Di masa sekarang ini. Nah, berarti Tuhan ada dan berkarya dalam sejarah dunia kontemporer. Jangan kita berpikir Tuhan itu berpangku tangan diam-diam saja. Enggak, dia ikut. Ya. Kita lihat Donald Trump sekarang bagaimana dia menekankan Amerika itu membaca Alkitab. Itu menjadikan manusia yang etis. Ya kan? Mungkin hampir 20 dekade kita jarang mendengar Gedung Putih beribadah lagi. Mulai hari ini mereka melakukan hal yang sama. Membaca Alkitab. Bahkan dia mengajak seluruh masyarakat Amerika untuk membaca Alkitab. Mencintai Bible. Ya. Tuhan memperhatikan itu. Tuhan mendorong bangsa-bangsa yang takut akan dia. Dan akan diangkat. Lalu berikutnya mendorong spiritual pengharapan dalam masa krisis. Dalam masa penderitaan. Ya, kalau kita mau lihat kitab yang berbicara tentang penderitaan itu adalah kitab Ayub. Tapi sebenarnya 12 nabi kecil, lalu ditambah dengan 5 kitab nabi besar itu, juga menjelaskan tentang kepada kita bagaimana mereka menghadapi masa-masa krisis. Baik diri mereka sendiri, maupun ketika mereka memperkuat bangsa mereka, negara mereka ketika mereka menghadapi situasi ini. Ya. Karena apa Bapak Ibu, di masa krisis itu kita akan melihat kelimpahan berkat Tuhan. Kok nggak ada yang bilang amin? Contohnya di COVID kan, kita lewat masa COVID, itu masa krisis dulu. Di mana kita merasakan ketakutan, pendeta yang takut mati banyak, mungkin termasuk saya. Saking takutnya mandi tiap jam. Tapi saudara tahu di masa krisis itu kita diajar hidup bersih loh. Orang Indonesia kan terkenal jorok kan, mandi sekali. Nah ketika COVID di masa krisis kita diajar untuk apa? Untuk hidup bersih. Ya kan, disiplin, pakai masker. Sekarang siapa yang pakai masker kalau naik motor? Masih? Masih? Jarang. Coba nanti kalau ada lagi yang masa krisis gini, pasti kita pakai masker lagi. Gitu kan? Jadi hal ini kemudian mengajar kita untuk hidup dalam pengharapan, sehingga dalam masa krisis ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan.
bagi kita dan bagi bangsa Israel yang sudah mengalami situasi ini ya. Nah, ini relevansi kitab Yesaya bagi gereja masa kini. Kemudian menjadi dasar pemahaman tentang karya Kristus dalam perjanjian baru. Ini relevansi yang bisa kita dapatkan melalui kitab Nabi Yesaya ini. Kita masuk ke, kalau ada pertanyaan silakan, atau ada yang mau menyampaikan masukan. Kita ke kitab selanjutnya. Habis kali ya? Oh ya, habis. Jam 7:30 ya, istirahat ya? Oh, jam 7:15. Oke. Nanti Bapak kasih tahu ya. Sorry. Jadi Nabi Yesaya tadi berapa pasal? 66. Kita masuk ke nabi besar yang kedua dan ketiga ya, yaitu Yeremia dan Ratapan. Nah, kita lihat pengantarnya Bapak Ibu. Dalam kanon perjanjian lama, kitab para nabi besar meliputi Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskel, dan Daniel. Disebut besar bukan karena superioritas teologinya, tetapi karena apa? Panjang tulisannya, ya kan? Yeremia dan Ratapan berdampingan karena penulis dan konteks sejarahnya saling berkaitan. Artinya satu penulisnya. Mereka sama. Yang kedua, kita konteks sejarah Nabi Yeremia. Dia hidup di sekitaran 626 sampai dengan 580 sebelum Masehi. Ada yang bisa hitung cepat ini berapa tahun dia hidup? 70? 46? 46 tahun. Singkat ya. Lebih muda dari saya dah kalau mati berarti. Pak Yo, umur berapa? 50. Oh, lebih senior dari saya. Yeremia. Kita lihat pelayanannya. Profetis dimulai pada tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia. Ya. Karya-karya Yosia melalui masa apa? Yosia, pembaharuan, Yoahas, Yoyakin, Zedekia. Nanti boleh baca keterangan ini di 1 Raja-Raja, 2 Raja, dan 1 dan 2 Tawarik. Ya. Diperjelas di situ tentang kejayaan Raja Yosia dan juga penerus-penerusnya. Ia juga menyaksikan kejatuhan Yerusalem oleh kerajaan Babelonia. Tadi binatang yang kita pegang tadi, yang melambangkan kerajaan Babelonia apa? Singa ya? Oh, singa. Oke, yang kedua, situasi sosial dan keagamaan. Di bangsa Israel, khususnya kerajaan selatan, mereka mengalami degradasi moral atau korupsi moral. Ada sinkretisme, ini dia, penyembahan berhala ya, dan berhala-berhala yang kawin-mengawin. Ada penindasan sosial, mereka tidak memperhatikan orang miskin, gitu. Lalu para nabi palsu menenangkan bangsa dengan pesan damai yang palsu. Kemarin kita sudah lihat ya, antara perbedaan nabi asli dengan nabi palsu. Lalu situasi sosial dan keagamaan mereka pada saat itu ketidaksetiaan terhadap perjanjian dengan Yahweh, dengan Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang ketiga, Nabi Yeremia, identitas dan panggilan. Identitas Yeremia berasal dari Anatot suku Lewi. Nah, suku Lewi itu Tuhan khususkan untuk jadi imam ya, pemimpin dalam peribadatan bangsa Israel. Dijuluki Nabi apa? Menangis, bukan batu menangis. Bukan batu saja menangis, tapi
Nabi yang menangis. Karena apa? Beban emosi dan penderitaan pelayanan yang sangat luar biasa. Mengalami tekanan. Makanya ada kitab ratapan itu bagian dari apa? Perasaan dia terhadap bangsanya, terhadap pelayanannya, dan juga terhadap situasi yang dia alami. Dia tidak menikah. Simbol apa? Penderitaan bangsa. Tidak menikah itu dalam bahasa perjanjian barunya apa ya? Selibat ya? Selibat. Iya. Iya, dia menangis sih karena memang situasi berat sekali. Dia melihat kejatuhan bangsa dan kerajaan dan bagaimana dulu Yerusalem hebat dengan penyembahan, dengan tembok-temboknya, dan pada akhirnya dia melihat dan merelakan bangsanya ditindas oleh bangsa yang lain. Panggilan Yeremia yang kedua ya. Elemen penting dalam panggilan dipilih sejak dalam kandungan. Itu bisa kita dapatkan dalam Yeremia pasal 1 itu ya. Ditabiskan sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Dia bisa membongkar ya, tugasnya apa? Memusnahkan dan membongkar atau penghakiman. Lalu tugasnya membangun dan menanam atau memulihkan, dan dijamin penyertaan Allah meski akan ditolak bangsanya. Ya. Yeremia salah satu nabi yang ketika pelayanannya tidak ada yang bertobat. Bayangkan, nabi besar begini, dia sudah ngomong-ngomong tentang Tuhan, tapi nggak ada yang mau dengar. Stres nggak? Sakit loh itu. Ya sama kalau jemaat, ketika saya khotbah, saya lihat jemaat saya pegang HP, main media sosial, sakitnya minta ampun. Iya. Sama mereka nggak mau dengar itu kan. Tapi ada contoh yang lebih parah. Sepanjang perjalanan pelayanan gak ada yang bertobat, satu pun gak ada yang bertobat. Pesan utama kitab Yeremia. Yang pertama, penghakiman atas Yehuda karena ketidaksetiaan, Baalisme dan penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan fokus pada simbol ibadah, bukan pada pertobatan sejati. Lagi-lagi mereka membawa pesan yang sama. Ya, saya tadi ngomong tentang kekudusan. Bukan ibadahnya yang kita mau sampaikan kepada orang. Tetapi bagaimana ada kehidupan yang sama dengan Tuhan. Yaitu kudus. Itu diartikulasikan oleh Petrus kan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi berita mereka sama. Makanya salah satu tugas yang kita buat kemarin tentang nabi tadi ya, nabi modern di zaman sekarang, salah satu ciri mereka menegur tentang dosa. Yang sudah menulis tentang menegur tentang dosa itu udah 10. Nilainya 10. Ya. Jadi lihat, mereka selalu berbicara tentang pertobatan sejati, hidup kudus. Lalu berikutnya bait Allah diperlukan sebagai jimat pada masa itu ya. Khotbah di gerbang bait Allah, Yeremia 7. Ya. Itu kalau sudah ada di bait Allah, ya kan? Atau di gerbang bait Allah itu sesuatu banget bagi mereka. Jadi kebanggaan bagi mereka kalau ketika mereka berada di bait Allah itu. Makanya berduyun-duyun dari manapun mereka akan datang beribadah di bait Allah atau di gerbang bait Allah. Karena apa? Itu merupakan satu kebanggaan bagi mereka. Yang kedua, pertobatan yang sejati. Yeremia menekankan pertobatan yang berangkat dari hati, bukan ritual, dan menghasilkan keadilan dan kebenaran. Itu ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma kan? Roma pasal 12 ayat 1. Apa dikatakan di situ? Karena itu pun nasihat gimana? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenal dan kudus dan berkenan, dan itulah ibadah yang sejati. Ya lagi-lagi ibadah itu bukan ritual.
Ibadah itu sesuatu yang mengubahkan kita. Kita bertumbuh di dalamnya. Ada pemahaman dan pengertian dan menghasilkan ini, keadilan dan kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, perjanjian baru. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Salah satu kontribusi teologis terbesar yang ditulis oleh Yeremia adalah Allah menulis hukumnya dalam hati. Ya. Relasi personal bukan hanya hukum eksternal. Lalu ada pengampunan total, seperti dosa-dosa mereka tidak akan kuingat lagi. Dan ini sangat penting untuk teologi perjanjian baru dan pemahaman tentang karya Kristus. Ini terkait sekali dengan apa yang menjadi pesan Yeremia bagi umat Tuhan yang selanjutnya di masa-masa pembaharuan nanti. Lihat, relasi personal ini penting. Kekristenan itu kan personal ya, setuju enggak? Saya selamat, belum tentu anak-anak saya akan ikut selamat. Pengecualiannya apa? Mereka lihat hidup saya, mereka hidup dalam pertobatan, mereka terima Yesus, mereka juga baru ikut selamat. Jadi tidak ada iman yang mewakili kalau Bapak selamat berarti semua keluarga selamat. Tidak ada begitu. Jadi dari zamannya Yeremia sudah diajarkan yang begini. Artinya hubungan kita itu sangat spesial dengan Tuhan. Tidak bisa diwakilkan. Kita tidak bisa menitipkan doa supaya anak-anak saya selamat nanti. Enggak. Makanya kita memegang kalau sudah orang itu meninggal, ya sudah urusan dia dengan Tuhan. Kita nggak bisa mendoakan dia supaya dia selamat masuk surga gitu, ya kan? Tetapi yang benar adalah ada pengampunan dosa yang total ketika kita masih hidup, kita selesaikan, kita bereskan. Apa janji Tuhan? Dosa-dosa mereka tidak akan kuingat lagi. Dibuang ke tubir laut, kata Mazmur, ya kan? Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kalau Bapak Ibu coba tarik benang merah, terkait kan? Semua pesan nabi-nabi sampai ke mereka ini, sampai nanti ke nabi kecil itu ada. Ada yang ini, terbesit semua yang kita bisa pelajari pada malam hari ini. Yang keempat, kritik terhadap nabi palsu. Nabi palsu itu menjanjikan kedamaian palsu, mengabaikan peringatan Allah. Yang keras-keras itu disingkirkan, tapi yang lembut-lembut untuk kepentingan mereka kedepankan. Yeremia mengajarkan bahwa kebenaran Nabi diuji oleh penggenapan firman Tuhan. Itu yang kemarin Pak Ulin ngomong, ya kita buktikan dengan waktu ya. Misalnya ada yang mengaku Nabi, saya Nabi akhir zaman, ya udah kita lihat aja sampai dan sejauh mana pengakuan itu bisa tergenapi. Jadi untuk menguji seseorang itu dia adalah nabi sejati atau nabi palsu, dilihat dari penggenapan yang ia sampaikan. Gitu. Sudah pernah baca Elia bertanding dengan Nabi Baal? Iya kan? Nabi Baal kan Nabi Baal juga. Nah, lalu Elia membuat mesbah sendiri, dan apa yang terjadi? Yang menang siapa? Nabi Elia. Melawan berapa orang? 450. Kira-kira doa mana yang didengar? Pasti yang lebih banyak kan kalau kita berpikir secara manusia gitu kan. Tetapi karena mereka palsu, lalu Tuhan mereka tidur, kata Elia, ya kan? Tuhannya lagi pergi kemana nggak tahu, lagi main HP atau bagaimana gitu. Teriak lagi kamu, lebih kuat katanya. Sampai mereka melukai diri mereka. Enggak juga datang. Ya kan? Sedangkan Elia dengan satu kali penyebutan saja tergenapi apa yang dia minta. Begitu. Jadi itulah kritik yang disampaikan oleh Yeremia. Ya memang tantangan terbesar bangsa Israel pada masa itu, mereka digoda dengan banyak hal. Mereka dibuat tidak fokus. 3 menit lagi. Yang kelima, simbol-simbol profetis Yeremia. Ikat pinggang yang rusak. Ya. Kuk kayu dan kuk besi. Nanti dicari sendiri ya makna-maknanya ini ya. Ini kalau kita bahas ya nggak akan dapat.
Periuk tanah, ini saya pernah khotbahkan tentang ini. Ikat pinggang juga saya pernah khotbah tentang ini. Menarik loh. Nanti pas di Yeremia pasal berapa itu nanti periuk, gitu ya. Lihatlah tukang bejana, tukang tanah liat, ketika dia membentuk sebuah bejana, ketika dia rusak, maka si tukang bejana ini akan segera memperbaikinya. Dia bilang apa? Seperti itulah aku terhadap bangsa Israel. Kalau mereka rusak, aku yang bertanggung jawab. Aku yang akan membetulkannya. Aku yang akan menyelesaikannya. Lalu ada lagi apa? Surat kepada orang-orang buangan. Ya, ini yang terkenal ya. Ada yang ingat pasal 11 ayat 11-nya? Mantap, ini RBT ini sangat berpengaruh nih ya. Salah satu pengikut setia itu. Ya. Ayat 11 itu merupakan banyak ayat favorit bagi banyak orang ya. Dan ini memang dihidupkan ya. Surat buangan yang diberikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan. Lalu berikutnya simbol-simbol ini menyampaikan pesan kuat mengenai kehancuran, penaklukan, dan juga ada harapan pada masa yang akan datang. Oke, selamat beristirahat. Kita sampai di sini. Ada yang berdoa? Ya, silakan. Tadi Bapak bilang kan persoalan kan tentang keselamatan itu kita percaya dan menyelamatkan kita ini. Termasuk terus kalau kita mengambil kita akan diselamatkan gitu. Tapi ada pernah cerita ada orang Muslim yang percaya tapi hanya bapaknya kayak gitu. Bapaknya bilang gini, kan bang saya sudah percaya, kan ada ayat yang memang ini satu orang percaya sisi rumah diselamatkan. Ya, ada ayat. Iya, kalau konteks ayat itu memang bicara tentang keteladanan bagi mereka yang sudah diselamatkan. Jadi sangat berpengaruh pada saya misalnya seorang ayah, saya diselamatkan. Ya. Terus kehidupan saya hari-hari seperti apa? Akan menjadi magnet atau daya tarik bagi keluarga yang belum percaya. Gitu. Itu dia. Jadi bukan secara otomatis ketika saya dari orang seberang, saya percaya lalu seisi rumahnya diselamatkan. Enggak. Tapi itu diharapkan hidup saya akan membawa dampak bagi keluarga. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya pun, maaf kata kalau misalnya istri dan anaknya misalnya dipanggil Tuhan pun dia belum percaya, berarti tidak selamat juga. Iya. Itu dia. Itulah keadilan dan kasih Tuhan. Ya itu tugas kita untuk mengingatkan kan, ya mengingatkan mereka kaum Kedar ini untuk mereka boleh percaya gitu kan. Mereka sebenarnya mencari, menyembah, berteriak, memohon, itu persis seperti waktu Abraham mengusir Hagar dan Ismail gitu. Jadi dendam itu mereka bawa sampai ke hari ini gitu. Nanti suatu saat mungkin tahun depan ada seminar diadakan di Palembang, Sekolah Alkitab Palembang. Boleh ikut tuh nanti. Islamologi, iya. Itu keren itu. Mereka membahas bagaimana teologi Ismail itu, kemudian dia bagaimana kemudian agama yang sekarang menjadi penganut dia sekarang ini, kenapa mereka seperti ini sekarang. Itu betul-betul mereka membawa kita kepada situasi itu. Jadi memang tugas berat kita itu adalah menghimpun sebanyak mungkin orang yang sedang mencari kebenaran di dalam Kristus, ya, menghimpun sebanyak mungkin, bertemu dengan mereka, berdiskusi dengan mereka. Ya jembatan-jembatannya sudah ada kan, seperti yang kemarin saya bilang, media sosial bisa, mumpung kita belum dibatasi. Kan sekarang traktat kalau kita bagikan ke orang sudah ada pasalnya. Nah media sosial sekarang belum ada, suatu saat akan ada pelarangan. Kayak Pak Anwari dia punya akun banyak sekali tentang berhadapan dengan yang di sana kan. Suatu saat nanti akan di-banned. Suatu saat. Nah, mumpung kesempatannya ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah diperlengkapi dengan sekolah Alkitab Malam Palembang ini, ayo mulai kita
gali kemampuan kita di media sosial, gitu. Mewartakan kabar baik supaya ketika ada yang diselamatkan, kita berharap seisi rumahnya nanti diselamatkan juga melalui orang itu. Itu. Ya. Kalau misalnya ada yang percaya deh Tuhan Yesus gitu ya, dari seberang, tapi orang tuanya nggak tahu ketika meninggal tata cara ibadahnya secara Islam. Nggak masalah. Yang penting dia sudah terima Yesus. Walaupun dia diam-diam kan, Iya. mungkin orang tuanya nggak tahu bagaimana, tapi dia udah meyakini dalam hatinya Tuhan Yesus diselamatkan. Iya, enggak masalah. Seperti tadi kan yang Yeremia ini kan dia mengajarkan kepada bangsa Israel bukan simbol kan. Dia tidak hanya, mana? Oke. Mana tadi? Nah, ini dia. Jadi bukan lagi kepada apa namanya nilai-nilai aturan agama, tapi kepada relasi personal. Gitu. Kalau dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, kita saksinya misalnya, sudah jadi. Suatu saat di penghakiman di aras aras putih nanti kita boleh menjadi saksi bahwa dia sudah terima Yesus. Gitu. Kecuali mungkin dia sempat mengikuti kegiatan ibadah, dia sudah bikin surat pernyataan, itu tidak masalah. Itu nggak disalahkan dia. Kita bisa ambil dia untuk kuburkan secara Kristen. Tapi itu kan hal yang bukan prinsip. Yang paling penting di situ bahwa dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Di live TikTok saya di pagi hari juga banyak yang datang tuh. Kadang ada yang marah-marah, maki-maki gitu. Ya kita diamin aja. Awalnya panas sih, kepengen mau balas gitu, tapi udahlah. Gitu. Padahal tuh jam berapa? Jam 4 saya buka live itu, sampai jam 6. Ada aja yang datang masuk itu. Gitu. Maki-maki, kadang-kadang ada yang bilang, saya mau terima Tuhan Yesus, gimana caranya? Minggu yang lalu, saya yang tuntun dia. Itu, dia terima Tuhan Yesus, cuma dia menyembunyikan identitasnya, dia nggak mau di kota mana. Saya bilang, carilah gereja di mana kamu mau beribadah. Di gereja manapun boleh. Saya boleh ke gereja Katolik? Boleh, saya bilang gitu kan. Yang penting kamu sudah terima Tuhan Yesus. Cari gereja yang terdekat, begitu. Jadi kesempatan itu sedang terbuka luas di media sosial, Bapak Ibu. Banyak mereka yang mengintip-ngintip kalau ketika mereka ada kuasa Roh Kudus bekerja akan terjadi pertobatan, begitu. Nah, ini yang dikerjakan oleh Nabi Yeremia untuk mengarahkan bangsa Israel, mereka tuh bertobat di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Bukan hanya karena peribadatan saja, gitu. Karena kebanggaan mereka sudah habis dengan bait suci yang sudah dihancurkan, gitu. Mereka nggak bisa lagi, mereka langsung berkata, wah habislah kami nggak bisa beribadah lagi. Nggak ada lagi Tuhan di dalam kehidupan kami, karena lambang peribadatan kami sudah dihancurkan oleh bangsa kafir. Tapi kan pada kenyataannya nggak begitu kan. Allah itu tidak dibatasi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh wilayah, oleh teritorial, gitu. Dia ada di segala tempat, dia ada segala musim. Mazmur 130 berapa itu ya? 39 ya. Aku mau ke dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Aku mau ke ujung bumi. Ternyata di Alkitab bicara tentang ujung bumi, berarti ada ujung bumi ya. Aku mau naik ke atas langit, mengatas langit, di situ pun engkau ada. Jadi pemahaman bangsa Israel ketika mereka mengalami kehancuran di masa-masa ini, mereka anggap semuanya sudah tidak ada lagi. Makanya mereka berzina, mereka menyembah Baal, mereka hancur-hancuran. Kenapa? Kebanggaan mereka pada ritual, kepada gedung gereja gitu kalau di masa kita sekarang ini, kepada simbol-simbol. Padahal Allah itu kan hadir di dalam kehidupan kita secara roh. Iya, secara rohani gitu. Makanya Tuhan Yesus menyampaikan kepada perempuan Samaria, perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub, ya. Kamu tidak akan lagi menyembah Allah di bukit atau di gunung ya, di gunung-gunung, di Gerizim ya, dan juga tidak di bait suci. Konteks itu masih ada bait suci yang dibangun oleh Herodes kan. Bait suci yang keberapa itu yang dibangun oleh Herodes itu? Kedua ya. Kedua apa ketiga?
Second Temple ya. Iya. Itu kan dibangun secara politik sebenarnya. Lalu kamu tidak akan menyembah lagi di situ di Gerizim, tapi kamu akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu menunjukkan bahwa Allah kita tidak dibatasi. Nah, kita lihat struktur kitab Yeremia secara ringkas. Pasal 1 sampai pasal 1 itu panggilan Yeremia, lalu pasal 2 sampai 25 nubuat terhadap Yehuda. Lalu ada pasal 26 sampai 29 konflik dengan dengan pemimpin agama dan juga politik. 30 sampai 33 kitab penghiburan atau janji pemulihan dan perjanjian baru. Ya, lalu ada di 45 kisah tentang kerajaan Yehuda dan Yeremia, pelayanannya. 46 sampai 51 nubuat terhadap bangsa-bangsa, dan 52 penutup sebagai penutup historisnya kejatuhan Yerusalem. Ya. Nanti ingat berapa pasal ini Bapak Ibu, Saudara, akan keluar dari ujian. Dikasih tahu kan kisi-kisinya kan? Iya, bocoran ya. Diingat aja, semua kitab itu, kitab Nabi-Nabi besar berapa pasal gitu ya. Per pasalnya berapa, maksudnya per kitab itu berapa pasal. Nah ini struktur daripada ini, kitab Yeremia. Kita masuk ke kitab Ratapan. Penulis dan konteksnya. Tradisi Yahudi menghubungkan penulisan dengan Yeremia, meski akademis modern tidak sepenuhnya mewajibkan atribusi tunggal ya. Ditulis setelah kehancuran Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi sebagai respon liturgis dan emosional dan atas tragedi nasional. Jadi kebanyakan bentuk penulisan kitab Ratapan itu bicara tentang kesedihan. Ya. Makanya ada lagu tak habis-habisnya rahmat selalu baru setiap hari. Ada lagunya kan? Bapa engkau sungguh baik. Itu doa seorang Ratapan. Ya, terhadap kesedihannya, terhadap ucapan syukurnya terhadap apa yang sudah Tuhan buat bagi bangsanya. Mereka masih hidup sampai hari ini gitu ya. Tujuan kitab Ratapan ini mengungkapkan penderitaan nasional secara puitis, sama seperti kita mengalami bencana nasional ya, bencana alam di Sibolga, di Aceh, di Sumatera Barat. Itu kan suatu peristiwa yang bukan hanya peristiwa alam, tapi itu melibatkan orang-orang yang punya kepentingan. Makanya kita berdoa, karena itu penderitaan kita secara nasional. Itu pun terjadi dalam kitab Ratapan ini. Dia melihat bagaimana bangsa yang begitu hebat, tidak ada yang bisa menandingi dan mengalahkan mereka. Dengan sekejap itu keruntuhan terjadi. Lalu yang kedua, tujuannya memberi ruang untuk duka kolektif. Bapak Ibu pernah dengar ada orang yang berduka gara-gara binatangnya mati? Ada. Terus diketawain apa diucapkan belasungkawa? Diketawain. Makin sakit, Pak. Iya, jadi duka itu jangan dianggap sesuatu yang sepele. Ini kalau kita pikir ya, Ratapan ini mau ngapain dia berduka secara kolektif dan terus-menerus gitu. Duka itu harus kita ada dalam hidup kita harus berdampingan dengannya. Termasuk kita kehilangan barang yang kita sayangi, kehilangan mobil, kehilangan motor. Itu rasa duka dan memberi ruang, ini yang penting Bapak Ibu. Memberi ruang untuk duka. Jangan ditengking duka itu Bapak Ibu. Ya. Duka itu penting karena apa? Untuk menguji seberapa kuat mental kita dalam menghadapi penderitaan. Memahami makna penderitaan dalam bingkai teologi perjanjian. Kita lihat ya, di perjanjian baru itu 7-85% bicara tentang penderitaan. Sedikit sekali bicara tentang kemakmuran. Bahkan Rasul Paulus berani menulis tentang penderitaan itu adalah salah satu dari karunia. Jarang kita bahas tentang ini kan, penderitaan. Nah, kitab Ratapan yang membicarakan ini. Ya, memahami penderitaan dalam bingkai teologi. Jadi jangan malu-malu dan sungkan-sungkan bicara tentang penderitaan Bapak Ibu. Ya. Katakan kepada jemaat yang kita layani, bersyukurlah kalau hari ini kamu sedang menderita.
Ya kan? Karena di dalam Amsal itu Tuhan dekat pada orang yang patah hati, ya kan? Makin banyak penderitaan yang kita alami, makin kita melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Iya kan? Salah satu kekuatan yang saya sampaikan kepada Pak Anwari dan Ibu waktu mereka mengalami kedukaan begitu. Yang jelas kita sudah melihat bagaimana Tuhan memberkati keluarga Bapak dan Ibu. Dengan kedukaan, dengan penderitaan, kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Termasuk umatnya, gitu. Padahal jaminan kurang apa jaminan Tuhan itu? Kamu tuh biji mataku, kata Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi kenapa dia biarkan bangsa Babel, Asyur, dan bangsa-bangsa Mesir menindas sekeras-kerasnya Bapak Ibu? Nggak main-main. Bukan eca-eca kata orang Palembang. Eca-eca Tuhan gitu. Supaya kalian takut dengan, enggak, serius Tuhan itu. Ya, dia serius melakukan penghakiman itu. Supaya apa? Mereka memahami bahwa di dalam penderitaan itu ada kasih Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Lalu tujuan kitab ratapan yang berikutnya mengajak bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Ya, supaya mereka tahu dari mana mereka berasal, siapa Tuhan mereka, dan sampai di mana mereka sampai saat ini. Ciri sastra kitab ratapan. Puitis berstruktur akrostik. Akrostik itu apa ya? Sebagian besar pasal berbentuk akrostik. Alfabet Ibrani menunjukkan duka yang tertata. Ya. Coba duka aja terstruktur. Ayo kita nangis sama-sama gitu ya. Dijadwalin gitu. Suku ini yang nangis dulu baru suku ini gitu. Lalu usaha manusia merangkum kesedihan dari A sampai Z dituliskan dalam rasa duka yang tertata itu. Ya. Yang kedua, nada emosional. Temanya apa? Kesedihan, ada pengakuan dosa, pertanyaan kepada Allah, harapan di tengah kehancuran. Biasanya kalau bangsa Israel pergi ke bait suci atau dalam penyembahan mereka pasti menggunakan ratapan ini karena mengingat dulu Tuhan pernah bersama-sama dengan mereka. Ya, doa-doa mereka pasti mereka bawa kitab ratapan ini. Selalu berulang-ulang bahkan sampai hafal mereka. Ya. Temanya lihat, kesedihan, pengakuan dosa, pertanyaan kepada Allah, dan harapan di tengah kehancuran. Nah, pesan teologisnya Bapak Ibu secara singkat aja, Allah adil meskipun menghukum. Ya. Allah adil, kalau dalam bahasa Perjanjian Barunya, Allah kasih tetapi tetap menghukum dosa. Penderitaan bukan kebetulan. Lihat tuh, penderitaan bukan kebetulan, tetapi ada dalam rencananya Tuhan. Setuju nggak? Ada yang membantah ini? Ada satu retreat yang pernah kami adakan di Podomoro kemarin. Wah, luar biasa, itu kita bedah kitab Ayub. Ya Pak ya? Pak Yo ya? Ada resiko, danger fate, ada dangerous God, dangerous friend, apalagi dangerous church, ada malah dangerous family, ada juga. Ya. Jadi penderitaan itu memang ada di semua kehidupan kita. Tidak hanya berlaku ketika kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi itu memang Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk, mendisiplin kita sebenarnya. Ayub kurang apa coba? Sempurnanya dia. Tapi Tuhan masih izinkan penderitaan ini lewat dalam hidupnya. Bukan sebagian, tapi total penderitaan dia mengalami. Lalu Allah adil meskipun menghukum, Yehuda menuai konsekuensi ketidaksetiaan. Ya, ini karena ketidaksetiaan mereka, maka Tuhan memberikan ganjaran pada mereka. Ya, itu sudah pasti. Dari zaman hakim-hakim, Yosua sudah memperingatkan bangsa Israel, ketika kita nanti menguasai tanah Kanaan dan seluruh wilayah yang kita dapatkan, satu, musnahkan semua Amori, Amalek, apa lagi?
Amon, apa lagi? Palestina. Tapi enggak, mereka berpikirnya lain. Oh, kalau kita pelihara mereka jadi budak, kan lumayan mereka jadi pembantu kita. Kira-kira benar nggak pandangan kayak gitu? Benar ya? Iya kan? Masa siapa nanti yang bantu yang mengembalakan ternak kita? Karena Israel itu kan terkenal dengan apa? Kemampuan mereka berternak. Gitu. Akhirnya apa? Mereka mengizinkan bangsa-bangsa asing ada tetap hidup di tengah-tengah mereka. Lama-lama mereka lihat, mereka punya lebih cantik nih, kawin, tukar menukar anak. Padahal konsekuensinya mati loh kalau mereka bertukar pasangan dengan bangsa lain. Hukumannya mati zaman Musa. Tapi lihat, Tuhan semakin kesini kayaknya semakin melonggarkan aturan. Gitu. Tetapi sesungguhnya begitu mereka terbuka dengan bangsa asing, akhirnya apa? Ini muncul. Ya, penderitaan, tantangan, kesulitan itu muncul. Dan akhirnya merusak kebiasaan hidup yang mereka biasanya nikmati bersama dengan Tuhan. Yang kedua, pesan teologisnya, kesetiaan Allah tetap ada di tengah hukuman. Makanya dari sekian, ada berapa temannya Ayub, Pak Yo? Ada 4. Ada 4 ya. Dari 4 temannya Ayub itu, semua salah tentang Ayub. Dan semua salah tentang Tuhan. Makanya, ada satu temanya itu dangerous friend. Berteman itu ada risikonya. Pandangan teman itu belum tentu benar. Ya. Makanya Ayub bilang, sampai dia udah putus asa, Ayub bilang, aku sendiri mau menyesal terhadap hari kelahiranku. Kenapa? Dia udah capek dengar dihakimi sama teman-temannya gitu. Padahal Ayub sudah punya pemahaman yang betul tentang kesetiaan Allah walaupun sedang ada dalam penghukuman. Ayub sangat mantap di sini. Tetapi oleh karena teman-temannya, dia hampir saja terpengaruh dengan kata-kata mereka. Nah, terhubung dengan apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan. Di Babel, kesetiaan Allah tetap ada di tengah-tengah sekalipun mereka sedang dihukum. Dia tidak berubah setia. Nanti kita akan ketemu dengan kitab Hosea, bahwa Allah tidak berubah setia sekalipun bangsa Israel bersundal berkali-kali gitu kan, berzina rohani gitu. Nah, lihatlah apa yang dikatakan oleh Ratapan 3. Setiap pagi baru. Saudara aminkan ini? Walaupun nama harinya sama, pengalaman bersama dengan Tuhan pasti berbeda. Setuju? Walaupun hari Senin kita ketemu lagi hari Senin, pasti beda yang kita rasakan. Jadi relevannya sangat kuat di sini. Firman Tuhan itu, janji Tuhan itu akan senantiasa baru setiap hari dalam kehidupan kita. Bukan karena hari berganti hari gitu, sama aja. Itu berarti kita belum mengalami sesuatu kebaikan bersama dengan Tuhan. Nah, carinya di sini. Lalu berikutnya, kesetiaanmu besar. Lalu ada pengharapan bagi orang yang menaati Tuhan. Jadi dari sekian banyak atau jumlah yang dibawa ke pembuangan Babel itu, masih ada mereka yang setia. Salah satu contohnya rombongan Daniel kan. Mereka setia menjaga kekudusan, menjaga makannya, nggak sembarang makan minum raja. Karena apa? Ya mereka tahu bahwa mereka dalam janji Tuhan itu, yang mereka sembah itu adalah iya dan amin dan berlaku di sepanjang masa. Yang ketiga, kekuatan doa dan pergumulan. Ratapan mengajarkan bahwa duka boleh dibawa kepada Allah. Ya, mengeluh tidak dilarang dalam relasi perjanjian. Jeritan para penyintas menjadi bentuk ibadah. Lihat, duka boleh dibawa kepada Allah. Kita berkeluh kesah. Itulah kitab Ratapan. Mengajarkan kepada kita bahwa kita menjadikan duka itu bagian dari perjuangan hidup kita. Kita tidak boleh menolak duka, ya. Mengeluh tidak dilarang ya. Bukan bersungut-sungut, beda Bapak Ibu. Bersungut-sungut itu dosa. 1 Korintus 10 ayat berapa itu ya? Ayat 13 apa? Pokoknya di 1 Korintus itu ditulis itu.
3 dosa bangsa Israel. Salah satunya bersungut, bukan mengeluh ya, bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu sudah disediakan baik, tapi masih tidak terima. Istilahnya itu lah dikasih jantung, minta hati, minta remplok. Oke, kita lihat perbandingan Yeremia dan Ratapan singkatnya begini ya. Genre itu apa? Aliran ya. Ya, genre itu ya begitu ya, alirannya, bawaannya. Yeremia itu nubuat dan narasi, sedangkan Ratapan puisi duka atau elegi. Fokus, aspek berikutnya fokus. Peringatan Yeremia bicara tentang peringatan dan janji pemulihan. Sedangkan Ratapan respon emosional atas kehancuran. Ya. Lalu aspek berikutnya nada, teguran profetis, ya. Teguran kenabian, Ratapan kesedihan mendalam. Ini Ratapan nangis saja judulnya gitu ya. Karena Yeremia itu nabi yang menangis ya kan. Tema besarnya adalah perjanjian baru. Janji Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Sedangkan Ratapan bicara tentang kesetiaan Allah di tengah murka, di tengah duka. Aspek berikutnya tokoh Yeremia, nabi yang menegur, Ratapan korban yang menangis. Nah itulah perbandingan yang bisa kita nyatakan, lihat dalam 2 kitab ini yang ditulis oleh satu orang. Sedangkan relevansi bagi masa kini, bagi gereja, bagi kita. Yang pertama bahwa ketidaksetiaan manusia dan kesetiaan Allah. Sekalipun manusia tidak setia, bangsa Israel tidak setia, Allah tetap setia. Yeremia mengajarkan realisme moral. Ratapan mengajarkan bahwa Allah setia bahkan dalam krisis nasional. Yang kedua pentingnya pertobatan sejati. Bukan ritual, bukan formalitas, tetapi transformasi hati. Ada perubahan yang radikal yang akhirnya membentuk kehidupan penyembahan kita yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga mengelola luka dan duka. Ini Ratapan ini sebenarnya kitab konseling ya. Bagaimana dia healing movement dalam dirinya, dia menyembuhkan rasa kecewanya. Mungkin ini cocok bagi orang yang sedang mengalami situasi duka. Ratapan menunjukkan duka adalah bagian dari spiritualitas. Iman tidak meniadakan keluhan manusia. Ada harapan di balik kehancuran. Yang keempat, memahami pemurnian melalui penderitaan. Yeremia dan Ratapan melihat penderitaan sebagai bagian dari respon pembentukan umat Allah. Ya, bukan saja penghukuman, tapi pembentukan terhadap umat Allah. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat apa yang mau didiskusikan hari ini. Ya, opsional aja ya. Mengapa Yeremia disebut nabi yang menangis? Apa relevansi perjanjian baru Yeremia 31 bagi gereja? Silakan nanti Bapak Ibu boleh sesuai dengan tugas yang ada di silabus menulis konsep kita tentang penderitaan. Apa makna penderitaan bagi kita? Ya. Khususnya 2 kitab ini kan bicara tentang, yang satu tentang penghakiman dan pendisiplinan dan pemulihan, lalu yang kitab Ratapan tadi bicara tentang bagaimana kita menerima penderitaan itu sebagai bagian dari. Ini boleh diambil bahannya di sini. Ya. Kita diskusi terbuka boleh juga, atau dengan menulis juga boleh. Silakan dipersiapkan. Boleh ambil 1, 2, 3, 4. Lalu diarahkan kepada makna penderitaan itu bagi umat Tuhan. Nangkap ya? Dapat? Iya.